Sudah? Kamera join? Oke. Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya. Oke, selamat bergabung di Instagram Live dari Stikes Williambut, Surabaya. Di sini saya lihat sudah banyak yang join ya. Ada Yoga Afi, halo. Ada Carol, halo Carol. Kemudian ada Lintang, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya. Meskipun di luar masih banyak pandemik ya, kita masih dalam situasi pandemik, tapi harus tetap semangat dan harus tetap berkarya ya, jangan pernah berhenti berkarya. Oke, Vincent, halo Vincent. Oke, ada dari Stikers juga nih, admin yang paling kalian semua pasti sudah kenal. Ada Mas Boban, halo Mas Boban sudah join juga. Ada Cynthia Yuliandini juga sudah join. Oke, kalian pasti tahu ya bahwa pada pagi hari ini kita punya acara spesial, ya, acara spesial yang tentunya pasti kita akan kemas semenarik mungkin. Namanya bisik-bisik, bisik-bisik alias bincang asik ya. Untuk session pertama kali ini, topiknya apa nih kira-kira? Ada yang sudah lihat flyernya? Oke, topiknya saya kasih tahu ya. Kita mau sapa-sapa alumni dulu ya. Session pertama kali ini adalah kita mau sapa alumni kita yang sudah bekerja ada di mana-mana saja ya, di Indonesia maupun yang di mancanegara. Ya, Stikes Williambut Surabaya sudah berdiri sejak lama ya, dan sudah memiliki alumni yang telah bekerja di seluruh kota-kota besar di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Medan, Palu, Bali ya. Dan juga tentunya bekerja di mancanegara ya, mancanegara yaitu di Singapura. Oke, pada pagi hari ini kita akan mencoba menyambungkan Instagram live kita dengan alumni kita yang bekerja di Singapura ya. Oke, kita tunggu. Nanti kalian juga boleh bertanya ya. Ini para followers Stikes Williambut yang tercinta, boleh juga ikut komen dan boleh bertanya. Oke. Semoga koneksinya lancar hari ini dan acara kita pada pagi hari ini boleh berlangsung dengan apik dan bisa membawa manfaat buat kita semua. Oke, semoga banyak yang join juga dari adik-adik yang saat ini SMA kelas 3 ya, yang duduk di SMA kelas 3, yang bingung cari kuliah, pengen kuliah apa ya? Masih mencari jati diri ya, bukan, maksud saya yang kira-kira masih ada pertimbangan sekolah kesehatan bagaimana ya, jangan ragu-ragu ya. Bisa komen di bawah ini untuk yang kepengen kuliah di Stikes Williambut Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Williambut Surabaya ya. Oke, di sini sudah ada Sekar Ayu. Ada Sekar Ayu Hananda, narasumber kita yang kita akan hubungi di Singapura. Wow, jauh sekali ya, kita jalan-jalan ke Singapura nih. Oke, Singapura, halo. Oh ya, ada Mutiara juga ya, Mutiara selaku narasumber kita. Mutiara, oh, Sekar Ayu.
Ananda. Oke, ini dia. Kayaknya sudah tergabung. Halo Mutiara. Halo Ibu. Gimana kabar kalian di Singapura? Baik Ibu. Gimana cuaca di sana? Lagi hujan atau lagi cerah, Dek? Lagi cerah sih Bu. Oh ya. Oke, kalian sehat-sehat aja ya. Iya Bu, sehat. Oke. Satu lagi. Halo, Sekar mana ya, Sekar? Ini Bu. Oke. Oke, halo Sekar. Gimana kabarnya Sekar? Baik, Oke. puji Tuhan baik Bu. Oke. Oh, kalian sudah di mana nih? Itu asramanya ya? Kita tinggal di apartemen Bu. Wow, keren ya apartemennya. Kalian sudah berapa lama di Singapura? Sudah 1 tahun 2 bulan mungkin. Sekitar Oh, segitulah. sudah 1 tahun 2 bulan. Oke. Februari 2020 Hari ini kalian lagi off ya? sampai Lagi off atau dinas apa nih? Kalau boleh tahu. lagi off Ibu. Oh, lagi off ya. Wow, biasanya kalau off begini kalian aktivitas apa yang kalian lakukan nih? Ya, keren ya. Wow, ya benar keren banget. Kalian lagi apa nih biasanya? Ibu gimana Bu? Oh, kabar saya puji Tuhan sehat. Ya, Surabaya juga lagi cuacanya lagi cerah ya. Agak sedikit panas, tapi kita masih tetap semangat. Oke. Sekar, kalau Sekar sama Muti nih kira-kira kalau lagi libur begini kegiatannya ngapain ya? Untuk kegiatan kita ini pas liburan kita minggu-minggu ini ada kelas Bu. Jadi kita kerja sama ada kelas juga. Jadi kita biasanya kalau liburan kayak gini kita ada asesmen, kita belajar gitu. Wow, liburan juga dipakai buat belajar ya, luar biasa memang Ya. alumni kita. Oke, untuk sekedar informasi ya, saya mau mengulangi acara kita hari ini adalah bincang-bincang ya, bincang-bincang asik atau bisik-bisik ala Stikes Williambut Surabaya. Saat ini di depan kita sudah ada narasumber dari alumni kami dari Stikes Williambut yang sudah berhasil bekerja ya, bekerja dan mencari pengalaman melakukan perawatan, asuhan keperawatan di Singapura. Yeay, tepuk tangan ya. Di Singapura, di Peace Haven Nursing Home ya. Oke, kira-kira boleh nggak sih tahu awal mula kalian jadi perawat nih? Awal mula kalian jadi perawat. Kalian emang punya cita-cita ya dari mulai kecil, saya kepengen jadi perawat. Gimana Muti? Kalau dari saya sih awalnya itu ini eh, orang tua saya, terus dari keluarga juga, terus dari saya juga dengar dari guru saya juga bilang kalau sekolah kesehatan itu pasti akan dibutuhkan sama dunia gitu loh. Kalau menjadi tenaga kesehatan itu pasti bakal dibutuhkan dunia. Jadi saya merasa ada baiknya juga. Meskipun saya sebelumnya itu dari IPS sebenarnya. Jadi ngerasa ragu bisa nggak gitu kan. Jadi saya mikir, oh yaudah saya mencoba. Dan akhirnya saya bisa kuliah di Stikes Williambut dan sekarang saya bisa menjadi tenaga kesehatan, perawat. Dan itu menjadi suatu kebanggaan sih buat saya. Oke, jadi ternyata dari segala jurusan, wow bagus banget jawabannya ya. Dari jurusan IPS, ya nggak selalu IPA, bahasa, IPS juga ternyata bisa ya untuk menempuh pendidikan di Stikes Williambut Surabaya. Oke, kalau Sekar gimana Sekar? Kebetulan saya pun juga sama Bu, dari jurusan ya, IPS sama seperti Mutiara. Saya dulu waktu sekolah juga nggak kepikiran untuk bisa sekolah kesehatan, soalnya kan kita dari jurusan IPS gitu. Tapi setelah saya selesai dari sekolah, saya lihat perawat,
saya tertarik untuk jadi tenaga kesehatan. Soalnya tenaga kesehatan itu kan juga pasti dibutuhkan gitu loh ya. Dibutuhkan untuk teman-teman terdekat, keluarga, pacar, mantan, semuanya pasti dibutuhkan. Ih, Jadi, mantan, catet. jadi tenaga kesehatan itu sangat berguna buat sekitarnya kita gitu. Ya, wow, oke. Jadi ternyata lulusannya juga langsung cepat dapat kerja ya, pastinya ya, karena sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi saat ini lagi pandemi COVID, ya banyak tenaga-tenaga kesehatan garda terdepan sangat dicari ya. Tentunya yang profesional seperti kalian. Oke, boleh tahu nggak kira-kira dari banyaknya nih stikes-stikes atau sekolah kesehatan di Surabaya, kenapa kalian menentukan pilihannya akhirnya ke William Booth? Kalau saya sih sebelumnya saya kan kurang tahu Bu, kayak untuk stikes-stikes gimana gitu kan. Cuman karena ada salah satu teman saya bilang, kamu coba nih di rumah sakit William Booth kan ada stikesnya, kamu mencoba gitu kan. Jadi ya saya coba dulu aja gitu kan. Jadi pas saya mencoba, ya puji Tuhan diterima, karena kan Dan harus ternyata menjalani dulu tes kesehatan dan juga tes secara tulisan juga gitu. Jadi diterima. oke, ada tes tulis, ada tes wawancara, ada tes kesehatannya juga ya. Kalau Sekar gimana Sekar? Saya dulu tertarik untuk masuk ke Skes William Booth, soalnya saya tahu rumah sakit William Booth itu sudah lama, jadi pastikan banyak pengalamannya. Dan kebetulan rumah sakit William Booth ada stikesnya, dan saya bergabung di situ. Karena pasti banyak pengalamannya, sudah lama berdiri gitu. Wow, sungguh luar biasa ya. Kalian adalah para yang lulusan-lulusan diterima untuk kuliah di Stikes William Booth Surabaya ya. Pastinya deg-degan toh perasaannya awal-awal saat mengikuti ujian, tes tulis, kemudian ternyata ditelepon dan diterima ya. Diterima apa enggak? Oke. Nah, selama kalian menempuh pendidikan di Stikes William Booth nih, kira-kira pengalaman berprakteknya, suka dan dukanya gimana sih? Coba dari Sekar. Ya, Sekar. Oke, gantian Sekar dulu, oke. Oke. Jadi pengalaman pertama kalinya waktu praktek itu pasti kita kan juga berbeda kan, kalau antara teori sama praktek itu pasti kita kan juga waktu pertama kali praktek belum ada pengalaman. Tapi kita belajar dan ada bimbingan dari kayak ke kepala ruangan, dari dosen pun kayak askep, kita bimbing sama mereka, dikasih tahu kayak gini benernya gitu, asuhan keperawatannya seperti ini dan caranya seperti ini seperti itu. Oke, kalau Mutiara? Kalau saya sih untuk pertama kali datang, dosennya itu friendly sih. Jadi kayak karena saya kan kalau untuk awal-awal kan pasti kaku ya. Maba-maba itu kan pasti takut ini dosennya kayak gimana gitu kan. Terus bakal kayak gimana kalau ngelakuin kuliah gitu kan. Karena kan yang jelas SMA ke kuliah itu kan pasti sangat berbeda gitu kan. Nah, jadi ternyata pas saya masuk ke Stikes William Booth, dosennya itu friendly banget. Bahkan bisa diajak untuk kayak bertukar pikiran. Betul. Jadi Pak, saya kesusahannya kayak gini gitu kan. Ya udah kamu seperti ini. Bu, saya susahnya kayak gini, seperti ini. Dan membuat semua kayak tugas-tugas itu ya menjadi serba gampang lah Bu gitu. Jadi diberikan kemudahan ya. Karena hubungan mahasiswa dan dosen yang begitu akrabnya ya. Jadi meskipun tetap sopan santun ya, meskipun tetap ada banyak kuliah, ada banyak PR maksud saya, tugas-tugas, askepnya banyak banget kan askepnya, tapi semuanya satu persatu bisa kalian selesaikan, semuanya bisa dikomunikasikan ya antara dosen PA, dosen mata kuliahnya. Oke, aduh, kalian katanya tambah cantik nih. Wow, ini ada nih Rachel Dwi, katanya Kak Mutiara.
Kak Sekar katanya makin cantik. Ya, karena kena atmosfer Singapura kali ya. Jadi nggak perlu pakai skincare, guys. Nah, mereka udah. Tapi memang cantiknya mereka berdua memang udah cantik alami sih. Oke, kita sapa-sapa dulu yang lain ya. Ini tadi ada yang di atas. Ah, ada Bu Uun. Bu Uun. Selamat pagi, Bu Uun. Ini Bu, anak-anaknya Ibu ya, baik-baik. Terima kasih Bu Un. Ya, oke. Kemudian ini juga tadi ada alumni juga ya yang sudah ada pertanyaan kayaknya tadi. Ada Vincent ya. Vincent, kamu tadi kayaknya mau bertanya, Vincent. Aduh, terima kasih Andriani sudah bergabung juga. Katanya Bu Marta cantik. Aduh, thank you ya. Oke. Ada Vincent. Oh ya, Vincent boleh menyapa ya, boleh menyapa, saling menyapa kita. Ini bisik-bisiknya itu memang untuk kita bisa saling menyapa seperti ini ya. Ini bisa. Oke, kalian nggak kangen pengen jalan-jalan nih ke Stikes William Booth? Wah, itu ya pastinya lah, Bu. Kangen ya, pastinya ya. Ada rasa-rasa homesick nggak sih? Lihat dosennya gimana kabarnya gitu. Kan udah lama. Iya. Iya ya, benar-benar. Benar. Aduh, terima kasih. Cerita-cerita masa lalu gitu kan, Bu. Iya, benar. Karena memang antara dosen sama mahasiswa di Stikes William Booth ini memang sangat akrab ya. Jadi setiap kendala, setiap masalah yang dihadapi oleh mahasiswa pasti dosen-dosennya juga pasti tahu ya dan bantu ya. Oke, selanjutnya nih kira-kira praktek. Pada saat kalian menempuh praktek di Stikes William Booth, itu kira-kira apa sih yang membedakan antara kalian praktek di Sutomo, praktek di Puskesmas, atau praktek di saat ini di Singapura ya? Waktu itu kan prakteknya juga di Singapura ya? Waktu kalian masih mahasiswa. Ya, kita bermacam praktik. Gimana? Bisa diceritakan gimana sih prakteknya dari karakteristik pasiennya dan lain sebagainya? Coba. Kalau pastinya kita ada macam-macam kan Bu. Kalau misalnya di William Booth, waktu itu saya pun pribadi kebagian di ruangan anak, di ICU pun juga di hemodialisa. Kalau di Sutomo saya kebagian penyakit dalam, juga macam-macam. Ada dari pasiennya juga macam-macam penyakitnya, cara penanganannya juga macam-macam. Tapi masing-masing pasti kita mendapatkan pengalaman juga seperti itu. Walaupun kita di sini di Singapura kan sebelumnya kita juga berkesempatan untuk praktek di Singapura selama 2 minggu. Itu juga ada banyak pengalaman kan kita dengan bahasa yang baru, dengan tata cara yang baru, bagaimana prakteknya itu juga pengalaman yang luar biasa. Oke, ya benar ya. Jadi nggak semua stikes loh, nggak semua sekolah tinggi ilmu kesehatan bisa berpraktek di Dr. Sutomo. Jadi Stikes William Booth merupakan salah satu perguruan tinggi yang terpercaya ya, sehingga bisa diterima dan mahasiswanya bisa berpraktek di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Karena kita tahu sendiri di Sutomo itu tipe A ya, tipe A dan rumah sakit terbesar, terlengkap dan pusat rujukan dari Indonesia bagian timur ya. Kalian tentunya pasti menemukan banyak sekali penyakit-penyakit yang langka ya, karena variasi penyakit yang dirawat di Sutomo itu sangat banyak sekali ya. Jadi mahasiswanya yang praktek di sana tentunya akan memiliki pengalaman serta pengetahuan yang baru, yang kaya akan pengalaman yang untuk nanti kalian bekal melanjutkan pekerjaan kalian nantinya. Oke. Kalau Mutiara bagaimana Muti? Untuk pengalaman praktek di Singapura berbeda banget nggak sih sama yang di Indonesia? Ya pastinya berbeda lah Bu ya. Yang pertama sih
dalam segi Wow, bahasa. Bu Kita Eni pakai udah bahasa berarti. Inggris kan ya Bu ya. Kita pakai bahasa Ya. Inggris. Dan bahasa Inggris pun itu ternyata belum cukup. Karena kita di sini itu bekerja dengan berbagai negara. Seperti Mm-mm. Myanmar, Filipina, dari negara India, terus dari negara Singapura sendiri juga gitu kan. Dan juga cara mereka berbahasa Inggris itu kan berbeda ya Bu ya. Cara pengucapannya itu sangat berbeda. Jadi awal-awalnya sih ya pastinya ada suka dukanya lah Bu gitu. Terus secara teknologi juga di sini lebih canggih dalam pembuatan askep, semuanya memakai komputer seperti itu. Dan segi untuk mesin kesehatannya semuanya serba canggih sih Bu. Dan sangat berbeda lah Bu dengan apa yang kita dulu praktek di Indonesia. Semua waktu kita kerja di sini, kita kan ada di P-site, di chronic sick gitu kan. Jadi semua pasien infeksius itu ada di ruangan kita. Jadi alat-alatnya juga semua serba canggih. Ya, jadi kita berdua sama Mutiara kita kerja di sini di ruangan CSS, jadi kronik case semua. Jadi kita bisa nanganin tracheostomy, ada feeding, juga ada rawat luka. Jadi rawat luka kita bisa belajar dari situ juga kan bagaimana cara nanganin luka ini, harus pakai produk ini, bagaimana kita caranya untuk mengatasi luka ini. Jadi kita banyak belajar di sini. Macam-macam produk yang dipakai untuk rawat luka. Jadi gitu. Oke. Jadi tentunya pasti basic skill untuk perawatan luka, untuk perawatan pasien itu kalian sudah terima ya waktu pada saat kalian di bangku kuliah ya. Jadi tinggal penerapannya ya dan berbagai macam yang baru di Singapura ya. Oke, boleh diceritakan sedikit tentang bagaimana sih kesan pertama kalian menginjakan kaki di Singapura? Ayo Sekar dulu. Wow, Singapura loh. Ini kan katanya di Singapura tuh habit kita tuh harus berubah ya kan, kebiasaan kita. Nah, betul. Terutama praktek ya, terutama praktek. Tidak sekedar habit untuk misalnya kita masih banyak lihat ya untuk di Indonesia yang kesadaran akan kebersihan lingkungan, buang sampah sembarangan itu kan masih banyak ya. Kalau di Singapura kan sudah enggak. Nah, ini untuk pertama kali prakteknya sih, untuk pertama kali praktek yang kalian waktu pertama kali praktek masih mahasiswa berarti ya, menginjakan kaki di Singapura itu bagaimana sih? Apakah kalian praktek terus selama 1 minggu, 2 minggu full tanpa ada jalan-jalannya atau gimana? Ini waktu praktek pertama kali kan Bu? Nah, pasti pada penasaran. Apakah praktek itu full diisi praktek atau ada sesi jalan-jalannya di weekendnya kayak gitu? Jadi kita kemarin 2019 kita kesempatan untuk praktek di Singapura sini. Kita 2 minggu praktek di sini, tapi untuk Sabtu Minggu weekendnya kita bisa kesempatan untuk jalan-jalan, kayak beli oleh-oleh, kita bisa lihat wisata di Singapura kayak apa, di Garden by the Bay, di Merlion kita bisa kesempatan untuk jalan-jalan. Wow, menyenangkan sekali ya. Berarti nggak sekedar hanya praktek saja, tapi juga ada diselipkan jalan-jalannya ya. Wow, luar biasa. Oke, Vincent tadi bertanya. Coba kita cek ya. Tadi ada Vincent bertanya, untuk SOP-nya di sana sama nggak sih sama yang di Indonesia atau ada banyak perbedaan nggak ya? Gimana kira-kira? Untuk SOP-nya, terlalu standar operational prosedurnya itu berbeda atau ada banyak perbedaan? Untuk SOP-nya sih sebenarnya sama lah. Cuman di sini kan standarnya kan standar internasional Bu. Jadi untuk sekarang kayak lulusan perawat Indonesia untuk di Singapura itu bukan nggak diterima sih, seperti harus mengikuti standarnya Singapura seperti itu. Karena kan makanya kita ada sekolah ada kelas, jadi kita
mengikuti standarnya yang ada di sini. Jadi kita bisa join untuk kelas, kita nambah pengalaman. Oke, jadi mereka tetap akan buka setiap kelas ya untuk misalnya pemasangan NGT, kelas untuk pemasangan kateter gitu mereka sosialisasikan dulu bagaimana untuk pemasangan kateter yang sesuai dengan SOP-nya sana, baru kalian terapkan. Seperti itu ya? Iya betul. Wow. Dan juga mendapatkan sertifikat internasionalnya juga sih Bu. Wow. Ya, nanti kita akan dapat sertifikat. Wow, berarti luar biasa sekali ya pengalaman kalian udah dapat sertifikat yang internasional. Nah, ini tentunya akan menjadi bekal kalian nanti pada saat misalnya kalian mau melamar kerja di Indonesia, ini tentunya pasti akan sangat berharga ya. Kalian mengumpulkan sertifikat-sertifikat di Singapura pada saat kalian bekerja. Oke, luar biasa ya pengalaman yang didapatkan kalau menjadi kalau menjadi mahasiswa dan bergabung dengan Stika Siliambut Surabaya yang lulusannya bahkan belum lulus pun mahasiswanya boleh berkesempatan praktek tidak hanya di berbagai rumah sakit di Surabaya ya, tentunya juga praktek di Singapura ya. Tidak semua sekolah tinggi ilmu kesehatan punya kerjasama yang begitu baiknya sehingga mahasiswanya dan lulusannya memiliki kekayaan pengalaman dan pengetahuan. Ya, luar biasa. Terima kasih dengan Stika Siliambut. Yeay. Oke, kita lihat-lihat dulu nih di komen pertanyaan. Kira-kira ada pertanyaan yang kelewat apa enggak? Ini sapa-sapa. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah join. Udah rame banget nih Instagram kita hari ini. Ada Martana Baban loh. Martana Baban ini di Siloam TB Simatupang, Jakarta. Halo Marta. Ya luar biasa ya memang. Bu Eni, halo Bu Eni. Bu Eni, ayo kita sapa Bu Eni kita. Luar biasa Bu Eni dengan semangatnya. Ya tentunya kita sangat menginspirasi kita yang masih muda-muda juga harus selalu semangat ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Oh ada Pak Yudi juga. Halo Pak Yudi. Ya, Pak Yudi. Kalian masih ingat nggak Pak Yudi loh? Pak Yudi. Kalian masih ingat kan? Tentunya banyak sekali ilmu pengetahuan yang telah dibagikan dan kalian bisa aplikasikan di dunia kalian bekerja. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Sinta. Kayaknya ada Bu Sinta. Coba mana ya? Tadi kayaknya ada pertanyaan Ibu Sinta. Oh. Oke, ini Bu Sinta menanyakan, kalau boleh tahu worth it nggak sih salary-nya di sana sama kan keren tuh kerja di Singapura, kira-kira worth it nggak sih dengan biaya hidupnya, dengan jenis pekerjaannya di sana, worth it ya? Gimana kira-kira? Mutiara. Oke, Mutiara. Oke. Jadi kalau untuk new graduate ya, untuk lulusan baru, waktu kita kerja di sini itu worth it banget gitu kan. Karena dengan gaji segitu, dengan kurs dolar yang juga bagus juga, kan kurs dolarnya kan naik turun ya. Paling rendah sih yang baru kita dapetin itu paling rendah $1 itu 10.300, paling tingginya tuh 10.900. Jadi kita kalau menentukan gajinya berapa kita nggak bisa nentuin karena nentuin kurs dolar ya kan ke rupiahnya. Kalau untuk worth it itu pasti worth it banget. Dan juga untuk biaya apartemen ini kita juga biaya apartemen, juga biaya makan ditanggung sama Peace Heaven. Wow, ditanggung sama Peace Heaven tempat kalian bekerja. Jadi luar biasa ya. Worth it banget tentunya. Dengan kalian bekerja di sana, kalian bisa menabung ya. Pastinya kan kalian bisa membantu orang tua juga dan cita-cita kalian lainnya itu bisa kalian satu persatu penuhi ya, kepengen ini, kepengen itu. Oke, ini dari Ibu Eni Astuti nih bertanya, apakah ada kesempatan untuk update ilmu pengetahuan selama di Singapura? Kalian bisa nggak sih ikut seminar atau diikutkan penelitian selama di sana? Kira-kira gimana? Boleh share
pengalamannya, Sekar? Untuk ilmu pengetahuan di sini kita eh, Training-training tadi, ada eh, training-training. di sini kita pun kayak teknologi kayak ASCAP ya, Mhm. kayak ASCAP. Kalau di Indonesia kita kan masih mungkin sampai sekarang pun masih ada beberapa rumah sakit yang masih pakai dokumentasinya menulis. Mhm. Kalau di sini kita semuanya serba kayak bikin ASCAP-nya semuanya teknologi. Jadi kalau saya pribadi pun merasakan perbedaannya itu Mhm. sungguh lebih lebih nyaman kalau misalnya cuma ketik itu kan dokumentasi kita nggak perlu susah-susah untuk baca tulisan. Ada orang yang susah apa tulisannya nggak bisa kebaca. Kalau misalnya pakai teknologi kan lebih gampang, lebih mudah dan lebih bisa kita lihat tanggal waktunya semuanya kan bisa lebih rinci seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya saya berharap kalau Indonesia bisa mengikuti seperti perkembangan sini gitu. Amin, amin ya. Oke, itu menjadi doa dan harapan kita semua ya bahwa pemerataan akses dari pelayanan kesehatan boleh mencakup daerah-daerah di seluruh sampai pelosok-pelosok dari Indonesia. Oke, ini kayaknya Vincent nih jadi kepengen kerja di sana nih kayaknya nih Vincent. Wow, Vincent. Vincent, boleh nggak Vincent kerja di sana? Wah, ini ada pertanyaan nih untuk berapa sih perincian biaya kuliah selama di Sitkes William Booth? Nanti boleh, ini ya, boleh chat ya, boleh chat nanti adminnya, nanti akan saya sampaikan. Ya, boleh chat nanti atau boleh inbox, nanti kita akan berikan brosurnya serta perincian untuk biayanya. Ya, tentunya ini masih di bulan-bulan ini ya, bulan-bulan promosi, masih awal-awal. Kita juga masih menyediakan banyak diskon loh, ya, banyak diskon untuk biaya pengembangan, untuk biaya lain-lainnya. Oke, ditunggu ya, ditunggu nanti kalian inbox aja ke kita dan kami akan menyampaikan informasinya. Terima kasih. Kemudian kita Ini ada pertanyaan Bu, ada apa? Coba yang mana? bisa COVID tentang Oh, COVID. tentang Pasti banyak COVID. penasaran Ya, tentang ya. COVID masih tinggi nggak? Oke, ya tentang COVID. Coba Apa? dijawab dulu, Muti. Kalau tentang COVID Jadi di sana kita gimana? uh, kita waktu pertama kali datang ke sini itu Februari 2020 itu waktu itu sudah ada COVID tapi waktu itu belum ada buat lockdown. Mhm. Habis kita di sini seminggu kemudian Singapura lockdown. Wow, luar biasa ya. Habis itu tapi di sini warganya itu nurut-nurut gitu sama pemerintahnya. Jadi dia memang menerapkan social distancing, mereka benar-benar pakai masker. Bahkan juga kalau kita keluar masuk kayak mall atau tempat-tempat lain, kita harus scan barcode. Jadi di sini pemerintah bisa ngelacak gitu, bisa mengakses kemana warga ini. Jadi bisa gampang kalau misalnya di suatu tempat itu ada yang tertular COVID ya. Jadi bisa dilihat dari scan barcode itu berapa banyak orang yang terdampak dari COVID itu. Jadi di sini teknologinya juga mencukupi gitu ya. Jadi di sini bisa COVID itu bisa terkendali gitu. Bahkan di sini kami pun juga sudah di vaksin COVID sudah di 2 kali kita disuntik vaksin juga. Jadi di sini benar-benar warganya taat sama pemerintahnya gitu. Untuk warganya gimana? Warganya, karena kalau di Indonesia ini kan masih seputar pelayanan kesehatan ya, tenaga kesehatan, baru pejabat pemerintah dan pegawai negeri, ABRI, dan yang sipil-sipil belum nih. Untuk dosen sudah kemarin Sitkes William Booth juga staf dan dosen karyawannya semuanya sudah mendapatkan vaksin ya. Terima kasih juga untuk kerja pemerintah Indonesia yang sungguh luar biasa. Nah, cuman untuk warganya nih, yeay, kita tepuk tangan dulu ya untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi luar biasa. Oke, untuk warganya, kalau di Indonesia belum sampai ke warga ya,
Jadi masih lansia. Lansia ini sudah hampir selesai, sudah mencakup hampir 80-90% lansia, khususnya Kota Surabaya ini sudah divaksin ya. Kalau untuk anak-anak dan remaja itu sepertinya masih belum ada informasi. Kami menunggu informasi secepatnya. Bagaimana kalau di Singapura sana untuk warganya, warga sipil? Kalau di Singapura sih sama juga pemerataannya. Ya pastinya tenaga medis dulu ya, tenaga kesehatan dulu yang pertama, dan kita sudah divaksin. Lalu yang kedua yang rentan, usia rentan ya seperti lansia itu yang pasti harus divaksin dulu. Itu juga sudah. Untuk berapa persennya di Singapura kita masih kurang tahu sih Bu. Cuman yang kita tahu memang pemerataan untuk vaksin di negara ini memang sedang dijalankan. Semuanya rata. Oke, awal mulanya kalian bisa bekerja di Singapura ini gimana sih? Padahal kan seperti kita ketahui bersama, para alumni lulusan Stikes William Booth memang waktu tunggu untuk mereka mendapatkan pekerjaan ini setelah kita tracer study itu adalah cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, rata-rata di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan di Surabaya ya paling banyak. Nah, kalian kok bisa tiba-tiba langsung diterima di Singapura, gimana ceritanya? Ya, jadi awalnya itu kan Stikes William Booth ini kan juga di Yayasan Bala Keselamatan. Jadi di Nursing Home ini juga Salvation Army, Bala Keselamatan juga. Jadi ada kerjasama antara Stikes William Booth dan Persiapan Nursing Home Singapura. Itu yang pertama karena kerjasama. Dan kedua karena kita praktek juga. Kita praktik juga, kita melihat langsung bagaimana di Singapura, P7 Nursing Home Singapura itu seperti apa. Dan akhirnya waktu kita lulus, direktur dari P7 Nursing Home ini langsung datang ke kampus dan mewawancari kita semua gitu. Dan puji Tuhan, 6 orang dari kami diterima untuk bekerja di P7. Wow, luar biasa ya. Jadi karena memang Stikes William Booth Surabaya ya itu ada di bawah naungan Gereja Bala Keselamatan ya, sungguh yayasan yang sangat besar dan sangat kuat ya. Ada di 101 negara loh Salvation Army itu, termasuk Indonesia, Singapura, Australia, Amerika juga banyak. Oke, luar biasa ya. Jadi sangat menyenangkan sekali kita bisa siang hari ini juga bisa bertemu dan bisa bincang-bincang, bisa bisik-bisik seperti ini. Oke, sekarang aktivitasnya selama ini bagaimana nih? Kira-kira? Sekar? Apa aja sih yang kalian kerjakan selama kalian di Singapura? Untuk saat ini minggu-minggu ini kita lagi ada kelas. Kita ada kelas kayak temen kami ada yang ikut ITE. Ya, jadi kita ada kelas. Jadi kita kerja sambil belajar juga. Dan untuk kelas berikutnya kita ada perawatan luka, wound dressing. Jadi kita juga kerja juga sambil belajar juga. Oh gitu ya, luar biasa ya. Kalian bisa sangat padat begitu schedule-nya ya. Jadi selain dinas, kalian juga harus mengikuti beberapa training ya, belajar luar biasa. Tapi kesibukan kalian yang sangat banyak begitu, kalian masih sempat nggak sih punya me time, jalan-jalan, keliling-keliling Singapura? Ya pastinya lah Bu. Harus ya. Hidup itu harus dibuat balance, harus balance ya supaya tetap sehat secara fisik dan psikis. Oke, ini Andriani nih bilang nih, kayaknya Andriani kenal banget sama kalian. Mumut mandi dulu katanya. Kayaknya Andriani nih luar biasa kenal wajah-wajah kalian ini, wajah-wajah sudah mandi apa belum, dia sampai bilang kamu mandi dulu katanya. Mumut, ya ampun. Dua juga ngomong itu yang belum. Ya, saya juga ngirain kayaknya Andriani nih.
Ini Halo Andriani, komen juga. apa kabarmu Andriani? Lagi di mana sekarang? Kamu kerja di mana Andriani? Boleh komen? Andriani, saat ini kamu di mana, Dek? Ini pasti tentunya teman-teman kalian ini juga pada penasaran ya. Oke, di sini ada bilang, ih enak ya kalian kerja di, enak ya kakak-kakak bisa kerja di Singapura. Tadi ada yang tanya juga dari Rachel Dwi, kalau ujian di Singapura model penilaiannya gimana, Kak? Apakah sama seperti di Indonesia, dapat A, B, baru lulus, kalau C harus ngulang lagi? Gimana kira-kira? Boleh sharing Oh, informasinya? kalau di sini sih nggak ada penilaian gitu ya, A, B, C atau D nggak ada. Di sini tuh sistemnya tuh seperti ini, Bu. Pakai Ya, asesmen. pakai ujian. Jadi contohnya kita ada kelas perawatan luka, misalnya contohnya ini. Jadi kita akan dikasih lembaran, kita harus melakukan 6 kali praktek perawatan luka, dan itu ujian, Bu. Jadi 6 kali ujian. Jadi kalau misalnya nggak lulus, ya nggak ditandatanganin kertasnya gitu. Jadi 6 kali melakukan sampai akhirnya yang terakhir tanggal berapa untuk final assessment-nya, ya ujian akhirnya itu baru itu akan dinyatakan lulus atau enggak. Jadi menurut kami sih ini juga seru sih Bu ya, seru dan juga benar-benar akan melekat tindakan-tindakan apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi bukan dalam arti kayak menulis, oh harusnya ini gitu. Jadi itu benar-benar Kita langsung ke prakteknya. Ya. Oke, jadi penilaiannya di nursing home itu langsung tidak ABC ya, tapi hanya lulus dan tidak lulus gitu ya, Iya. setelah beberapa kali diberikan kesempatan. Wow, luar biasa ya pengalaman kalian. Oke, tapi tentunya pada saat kalian praktek di Stikes William Booth juga sudah seperti itu ya, karena kan kalian juga ada ujian praktek lab, ada ujian OSCE-nya juga ya. Jadi itu untuk memang membantu kalian supaya kalian terbiasa ya, terbiasa dalam dunia kerja ya. Itu membekali kalian juga. Oke, ini Safira ini katanya kangen bakso. Wow. Juga pada kangen ya bakso depan kampus. Ya luar biasa loh. Bakso kampus kita ini karena ada banyak sekali alumni itu kadang-kadang kangen terus disempatkan singgah makan sebentar dan nyapa-nyapa Bapak Ibu dosennya. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Jawaban-jawabannya luar biasa. Kira-kira gimana kira-kira kita kayaknya udah bincang-bincang asiknya udah banyak ya yang kita bahas. Terlalu asik. Ya, udah banyak yang kita bahas. Kira-kira penasaran nih gimana sih lingkungan di sekitar Peace Haven Nursing Home saat ini? Kayak apa sih suasana luar negeri itu di lingkungan apartemen tempat kalian? Singapura, itu kira-kira kalian berapa menit nih ke tempat kerja kalian dari apartemen tempat kalian bekerja? Kalau ke tempat kerja sih jauh ya Bu ya. Mungkin saya akan nunjukin sekitar apartemen. Itu ada perbedaannya sekali sih antara Indonesia dan nanti saya akan turun ya Bu ya. Ibu bisa sama Sekar dulu. Oke, ya benar. Oh ya katanya untuk kalau misalnya nih ada ide dari Pak Wijar nih, kalau misalnya kalian kangen sama baksonya, nanti pada saat adik kalian praktek ke Singapura, mungkin kalian bisa dititipin ya. Kami ya Pak. Ya. Saya tunggu loh. Kalian tinggal tagih ya. Ini Bu Sinta juga bilang ada pecel, ada sambal ya, pecel Ponorogo. Boleh. Ya. Ini mau satu dulu. Ada Safira. Oke. Kita sekarang mau bergerak nih ngelihat suasana lingkungan di sekitar apartemen dari alumni kita, dari Sekar dan Mutiara. Ya, ini dia. Ini jadi kita di apartemen kita lantai 7. Lantai 7, jadi Mutiara akan menunjukkan bagaimana keadaan sekitar apartemen. Ya, Jadi di sini cuaca cerah, cuaca cerah luar biasa. Oh ya, itu koridornya udah kelihatan.
Jadi di apartemen ini deket-deket sekali sama taman. Jadi kemanapun kita deket sama taman. Ada tempat buat olahraga, jogging. Kalian sempat nggak? Banyak sekali kayak mewadai. Kalian sempat nggak melakukan jogging, olahraga-olahraga ringan sepulang praktek? Ya, kita olahraga. Masih sempat nggak? Harus loh ya. Ini Mutiara kayaknya sedang berupaya menyambungkan kita ya, sedang turun, mau menunjukkan lingkungan di sekitar apartemen tempat mereka tinggal di Singapura. Oke, kita tunggu gimana suasananya, lingkungannya di sana. Oke, saat ini kita Mutiara masih berusaha untuk turun ya, untuk melihat ke lingkungannya. Kita saat ini dengan Sekar. Oke, Sekar. Kita tanya dulu, kita jawab-jawab komen dulu, Sekar. Kira-kira Ada Kak Elia. Halo Kak Elia. Ada Afi, tahu tek. Ini mau tahu tek ini. ya ada yang kangen sama tempe goreng katanya. juga. Luar biasa ya. Pak Yudi juga, terima kasih masih join dengan kami. Pak Yudi pasti kangen ya untuk kita bisa mengajar secara offline karena mahasiswa dari Stikes Miliambut juga baik-baik ya, baik-baik, rajin-rajin. Oke, ini kayaknya si Muti sudah di bawah. Sudah terhubung sama Mutiara. Oke, kalian Mutiara sudah di bawah. Harus pakai kalian masker tinggalnya ya, di lantai berapa tadi? Sekarang lantai 7 ya. Lantai 7. 7. Nah, ini sudah di bawah. Mutiara sudah dengan maskernya, jaga jarak. Dengan masker andalannya. Ya, protokol kesehatan harus ya, daripada kalian kena fine di sana. Ya. Karena Ya di sini juga benar-benar kalau misalnya nggak pakai masker pun dendanya sekitar 3.000. Wow. 3.000 3 juta. 3.000 dolar, luar biasa. Benar-benar Luar biasa ya. Harusnya memang untuk denda itu juga di Indonesia juga bisa diterapkan ya, supaya kita bisa lebih mudah menurunkan angka kejadian dan penularan dari COVID-19. Oke, ini ada tangga. Wow, kayaknya keren ya. Menyenangkan sekali ya. Ya ampun, kayaknya suasananya sejuk. Kira-kira berapa suhunya di sana sekarang di Singapura? Di Singapura suhunya Berapa derajat Celcius? mana ya? 25 mungkin ya. Kalau lihat dari alamnya kayak 24, 22 mungkin. Jadi di sini jadi di sini Itu tuh kerennya di sini tuh kayak setiap kayak gedung gitu tuh kayak ada tempat olahraganya, Bu. Betul. Ada tempat olahraganya. Dan itu gratis. Fasilitas umum ya. Fasilitas umum disediakan bagi masyarakat, bagi warganya untuk ada bisa juga tempat olahraga. nge-gym-nya, Bu. Ada tempat nge-gym-nya. Oke. Jadi benar-benar di sini tuh menunjukkan kehidupan yang sehat. Wow, luar biasa ya. Jadi warganya memang kesadaran untuk berolahraga itu sudah benar-benar ini ya. Iya. Doktrin untuk Mereka warganya kan kalau pagi sibuk bekerja, mereka olahraganya di malam hari. Jadi mereka bekerja juga sama tetap olahraga. Gitu. Mereka cenderung malam hari untuk berolahraga. Oke, oh gitu ya, malam hari karena mereka habis beraktivitas, habis bekerja, mereka ngambil sela-selanya untuk berolahraga di malam hari. Oke, Sekar kalau mau join sama Mutiara boleh loh Sekar ya. Misalnya mau turun, mau bareng-bareng menjelaskan di bawah itu juga nggak apa-apa. Ya, Sekar ya. Oke. Oke, kita sekarang udah bisa dengan Mutiara. Masih dengan Mutiara, itu ada kolam renang ya Muti ya?
Bukan Bu, ini semuanya tempat olahraga Bu. Oh, soalnya ada biru-biru, saya kira kolam Tempatnya renang. gini ini Bu. Oh iya iya iya, oh ya itu ada kayak water tap-nya ya untuk Iya. minum disediakan juga. Iya. Oke, wow luar biasa. Jadi nggak usah bawa minum ya, tapi bawa botol minum aja atau gelas atau apa Iya langsung betul. aja ke kerannya, Iya. karena setiap ikan di sana itu bisa langsung diminum dan tidak mules atau tidak akan menyebabkan diare ya, aman, sudah bersih. Jadi Oke, biasanya kan kalau nge-gym kan harus bayar ya Bu ya. Di sini tuh benar-benar gratis gitu. Jadi ya hidup sehat benar-benar diterapkan di sini Bu. iya. Nah, semoga nanti pada saat kalian juga sudah selesai kontraknya dengan Singapura, kalau misalnya kalian akan kembali ke Indonesia, ya, kalian bisa tetap menerapkan perilaku sehat ya. Dan ini tentunya juga kita patut tiru ya, patut tiru. Jadi warga Indonesia, adik-adik sekalian, semuanya kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara berolahraga ya. Karena olahraga itu sama aja dengan kita memberikan vitamin pada tubuh kita ya. Jadi ini katanya itu tempatnya Sekar ya, Sekar pacaran. Ayo, kalian sudah punya pacar kah di sana? Ya ampun, Ada ini bertanya teman-teman gitu. kalian pada kepo kayaknya ada yang naksir deh. Muti atau Sekar? Kira-kira kalian masih available nggak sih? Ini Kita habis ini fokus kayaknya kerja nggak Bu ada yang pastinya. ada yang japri kalian habis ini nih. Oke, ini ada Melinda juga bilang calon-calon perawat nih pada betah di Singapura. Semangat Ah, ya, itu senior Muti. kita itu Ibu. Itu senior Oh kita di ya, sini Bu. Ya, aduh. ya Oke, Amerika juga luar biasa. oke. Kalau kita lihat dari komen-komennya, apakah perawat cowok bisa bekerja di sana? Oh, Vincent nih, ada nanya nih Oh, dia. Perawat cowok, eh, kira-kira bisa nggak ya? yang kita tahu untuk sekarang sih kita kurang tahu ya Bu ya bisa atau enggaknya seperti itu. Cuma yang untuk Mhm. yang tahun lalu memang belum bisa gitu, yang cowok. Cuma kita kan Saat ini belum ya. kan dari direktur kan pasti akan ada pembaruan kan Bu. Jadi untuk memastikan mungkin pihak dari Stika 90 langsung menanyakan ke direktur kesehatan langsung. Ya, waktu saya juga pernah ke Singapura, saya juga ngelihat kok ada fisioterapisnya, ada perawatnya juga yang cowok Oh, ya. Mungkin nanti ke depannya pasti akan terbuka jalan ya untuk para perawat baik cewek maupun cowok bisa yang cowok ya bisa berkesempatan yang sama bekerja di Singapura. Oke, tetap semangat dan bekali diri kalian ya. Tingkatkan kapasitas kalian, maksimalkan potensi kalian yang kalian miliki sehingga kalian bisa menjadi lulusan-lulusan tenaga kesehatan yang profesional. iya. Oke, kira-kira nih sebelum kita mengakhiri tentunya kalian juga pasti ada banyak kesibukan ya. Kami sangat berterima kasih untuk waktunya Mutiara dan Sekar. Iya, Satu pertanyaan buat adik-adik kalian, kesan dan pesan, nggak usah pertanyaan ya. Kesan dan pesan kalian pada adik-adik kalian, kira-kira apa? kesannya ya. Ya untuk kesannya sih ya pastinya ya William Booth itu ya pilihan yang tepat ya karena memang prakteknya itu ya banyak sekali. Memang nggak semua stikers itu ada tempat praktek yang banyak sekali. Channelnya juga Mhm. banyak kan nggak semuanya juga kayak gitu. Jadi menurut saya William Booth itu pilihan yang tepat lah. Jadi untuk yang ingin kayak kebingungan ya pastinya kebingungan cari stikers mana sih gitu kan ya kalian bisa lah mencoba salah satunya untuk masuk di Stickers William Booth Join Surabaya. dan bergabung dengan Stikas Ya, William Booth. Oke, di situ sudah ada Sekar. Halo Sekar. pesan-pesan. Oke, kalau Sekar, gimana kesan dan pesannya buat adik-adik kalian yang masih menempuh studi di William Booth saat ini, masih kuliah, apalagi dengan sistem pembelajarannya yang masih daring ya?
beda dengan kalian yang berkuliah secara offline. Kira-kira gimana untuk pesan dan kesannya buat adik-adik kalian? Kalau kesan saya kalau di Stikas William Booth itu prakteknya sangat luar biasa dan dosen-dosennya juga sangat friendly sama kita. Jadi kita bisa enjoy dalam pembelajaran. Kita sangat dalam kayak askap pun kita dibimbing dengan dosen-dosen yang kita bisa paham gitu loh. Jadi Ya. menjadi terus kita jadi bisa enjoy karena dosennya yang friendly dalam menjelaskan juga pun kita jadi cepat paham gitu dan nggak nyesel kalau kita bisa kuliah di Stikas William Booth. Dan untuk pesan-pesannya untuk adik-adik juga banyak-banyak ambil-ambil kayak pelajaran dari pengalaman itu pasti harus bisa untuk mengembangkan ilmu-ilmunya seperti itu. Oke, ya, jadi tetap semangat ya bagi yang masih kuliah dan para alumni dimanapun berada ya. Itu tadi Martana Baban dia komen, halo Ibu, saya di Siloam Jantung Diagram di Jakarta, luar biasa. Nah nanti mungkin di bisik-bisik selanjutnya, season berikutnya nanti kita bisa lihat yang alumni yang bekerja di rumah sakit ya, atau nanti mungkin kita bisa tiktokan kali ya, tiktokan bareng juga bisa, atau ya bisa saja ya, atau misalnya kita bisa lihat demo masak dari Ibu Reti. Wow, Ibu Reti itu juga keren banget ya dalam masak. Selain ya, Oma dari Bu Eni atau dari Bu Putu dengan membagikan tips-tips sehatnya dan awet muda dari Bu Putu ya kan. Oke, nanti jangan ya bisa dipastikan pokoknya setiap ada bisik-bisik Stikas William Booth kalian harus join ya, kalian harus join dan kalian tetap follow Instagram dari Stikas William Booth karena Stikas William Booth ada buat kalian dan is the best. Ya, terima kasih ya untuk waktunya. Buat alumni yang di Singapura, kalian tetap semangat ya, jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan tetap berdoa supaya kita sama-sama berdoa supaya pandemik ini bisa berakhir dan kita bisa main-main ke Singapura tentunya, karena alumni kita sudah di sana ya, kita pasti akan disambut hangat sama mereka. Yeay, Stikas William Booth is the best. Jangan lupa segera daftar bagi adik-adik yang duduk di bangku kelas 3 SMA ya, yang masih bingung mau menentukan pilihan. Jangan bingung deh, jangan ragu lagi karena Stikas William Booth sangat berpengalaman dan siap membantu kalian untuk menjadi tenaga-tenaga profesional ya, untuk menjadi tenaga kesehatan perawat maupun bidan yang siap bekerja ya, memiliki daya saing yang luar biasa. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Singapura ya. Oke, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita berjumpa kembali. Kalau ada umur yang panjang bolehlah kita bertemu kembali. Amin. Oke, dadah. Dadah. Terima kasih buat semua yang join. Thank you sudah nonton Bisik-Bisik. Sampai jumpa di Bisik-Bisik selanjutnya, session kedua. Nah, titip salam buat dosen yang lain ya Bu. Salam Ya, Bu. tentunya. Ya, anak-anak kalian luar biasa. Kami bangga sekali ya, bangga sekali punya kalian. Oke, dadah.